Selamat hari Minggu ketiga setelah Trinitatis, Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak kami, Immanuel. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di minggu ini tertulis dalam Kolose 3 ayat 18 sampai dengan 21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hubungan keluarga yang mengikuti firman Tuhan tentu akan memuliakan Tuhan melalui perkawinannya. Ada tanggung jawab dari setiap anggota keluarga. Jangan sampai anak melawan orang tua, menantu melawan mertua, seperti yang dituliskan di Mika 7 ayat 6. Cinta dan komitmen merupakan hal yang penting dalam sebuah rumah tangga yang sehat. Saat ini cinta dan komitmen nampaknya telah diabaikan dalam banyak pernikahan, termasuk pernikahan Kristen. Kadang tidak bersedia melalui dan melampaui permasalahan yang berat sehingga kehidupan pernikahan mencari jalan lebar dan gampang diakhiri dengan perceraian. Seorang ahli konselor pernikahan berkata, pernikahan pertama gagal, biasanya pernikahan kedua yang diulangi juga demikian. Maka seperti yang dikatakan epistel, justru cinta itu perlu disegarkan seperti pernikahan mula-mula. Cinta dan komitmen harus berjalan bersama-sama dalam pernikahan yang sehat. Cinta tanpa komitmen dalam sebuah pernikahan akan menyebabkan ketidakpastian dan memberi peluang bagi ketidaksetiaan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan perceraian. Cinta merupakan jantung pernikahan. Komitmen tanpa cinta dalam sebuah pernikahan akan menjadikan sebuah pernikahan kaku tanpa rasa dan dijalani dengan terpaksa, yang akhirnya mengakibatkan matinya pernikahan. Karena itu mengabaikan satu dari kedua hal tersebut bisa berbahaya bagi pernikahan yang sehat. Apalagi jika mengabaikan keduanya, akan menjadi sangat berbahaya. Cinta pemberian Tuhan yang berkekuatan di dalam metafora, kekuatan seperti api yang membara, yang sulit dipadamkan. Maut yang tidak dapat dibendung, seperti air yang sulit diselami di luar nalar. Istri tunduk, suami mengasihi, anak taat, orang tua berlaku kasih. Istri dalam cinta dan komitmen tunduk dalam Tuhan kepada suami. Istilah tunduk ini seperti ketundukan di militer, taat, setia, berjaga-jaga. Namun bukan karena rasa takut, tetapi karena hormat. Mendukung dan menolong suami, menerima dan mengagumi suami. Mempercayai, menaati suami, menghormati suami. Berhati-hatilah istri dalam peluang memperoleh ilmu serta jabatan yang tinggi di zaman ini. Jangan sampai tidak tunduk atau tidak menghormati suami. Sebagai manusia boleh saja salah kaprah dalam memahami kesetaraan gender. Kesetaraan ini bukan berarti tidak perlu hormat kepada siapapun, terutama kepada kaum laki-laki. Tunduknya istri tentu direspon dengan kasih. Jadi bukan padanan kata tunduk, yaitu perintah, disiplin, mengatur. Suami mengasihi istri. Kasih bukan hanya rasa sayang, sebab kasih itu adalah bukti, bukan teori.
tetapi pelaksanaan, pengorbanan, memelihara, melindungi, memperhatikan. Jadi tidak ada kesewenang-wenangan dari suami kepada istri. Lalu ada yang berkata harus istri dahulu tunduk baru suami akan mengasihi. Bukan. Ketika kadar tunduk kurang, suami harus meningkatkan kasih lebih maksimal lagi. Demikian juga saat suami kurang mengasihi, istri akan lebih hormat lagi. Selanjutnya relasi suami istri ini dapat dikembangkan menjadi teman dan sahabat, saling melayani dan merawat dan mengatur sesi rumah, rendah hati dan murah hati, memperhatikan pertumbuhan pribadi lebih dari hal lahiriah. Keluarga akan memperhatikan seluruh aspek dalam rumah tangga. Anak-anak, taati orang tua, yakni dengan mendengar, memperhatikan. Umat Tuhan tidak mungkin taat bila tidak mendengar Tuhan. Maka selalu dikatakan, dengarlah, dengarlah. Inilah yang indah dalam Tuhan. Bagaimanakah masa kini anak tetap masih mau mendengar orang tuanya? Sebagai anak-anak akan selalu membantu orang tua dan memelihara seisi rumah, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan orang tua. Belajar di bawah bimbingan orang tua, serta menghormati, mentaati orang tua. Orang tua si anak adalah pilihan Tuhan baginya. Maka akan sangat baik untuk tetap mengasihinya, sekalipun ada banyak keinginan permintaan si anak yang belum dapat dipenuhi orang tua. Ayah dan ibu yang penuh kasih sangat perlu untuk dapat diteladani oleh anak-anak. Apalagi dengan tontonan, informasi media sosial yang terkadang cenderung diminati, diikuti anak-anak yang tak menjadi kebaikan bagi mereka. Pengajaran firman Tuhan ini sangat baik untuk dipahami dan dihidupi anak-anak. Ketika seorang profesor menulis di media sosial saat anak-anaknya sudah lulus lanjutan atas, anak-anaknya sudah diperbolehkan memutuskan bagaimana dia bertindak mandiri. Tentunya setelah sejak balita dilatih mandiri, mengurus diri, memasak, makan, minum, cuci kain sendiri, menyetir mobil, dengan keahlian untuk mendatangkan pendapatan, termasuk imannya kepada Tuhan. Saya berpikir, anak yang taat akan dapat menghidupi hal ini. Terutama jika hal ini dipersiapkan dalam kehidupan warga gereja, sekaligus dalam perilaku mereka di budaya atau adat atau kebiasaan dalam kelompok-kelompok tertentu. Lalu yang terakhir, dalam khotbah minggu ini, orang tua jangan sakiti anak-anak, tetapi kasihi dengan kelemah lembutan. Tuhan telah memberikan berkat anak bagi orang tua, maka mereka akan belajar firman Tuhan bagaimana mendidik anak. Sangat perlu merencanakan masa depan mereka, merawat dan memelihara mereka, mengasuh, mencukupi kebutuhan mereka, mengasihi mereka, mengajar, mendidik, dan membimbing mereka, memberi teladan dan bersaksi bagi mereka. Pola asuh yang terencana dari orang tua yang takut akan Tuhan sangat penting menjadi bekal si anak dalam kehidupannya. Seorang artis terkenal berkata, pengajaran ayah ibunya cepat atau lambat akan disadari anak-anak, terutama saat berhadapan dengan berbagai pengajaran dunia ini. Dia contohkan di adat Batak sangat membosankan menunggu orang tuanya sedang memberi ulus bagi banyak orang pada acara adat untuk pengantin. Lalu setelah orang tua menerangkan artinya bahwa itu adalah doa mohon berkat sekaligus menyalurkan kasih bagi keluarga, si anak boleh memahami dan menurutnya itu tidak membosankan karena sedang menyalurkan kasih bagi yang mereka kasihi. Anak-anak akan tawar hatinya bila orang tua tidak jelas dalam kemarahannya yang tidak menentu, dalam pengajaran yang tidak konsisten, dalam kata dan perbuatan. Namun semuanya itu akan dirasakan anak-anak saat orang tua dalam segala tindakannya mengalirkan kasih yang diberikan Tuhan melalui orang tua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk minggu ini.
Biarlah hari ini menjadi kesempatan bagi setiap keluarga untuk menjegarkan perjalanan keluarga dengan firman Tuhan. Bila mana ada keluarga yang sedang kehilangan pemahaman arti keluarga, biarlah hikmat dari Tuhan mendidik setiap keluarga untuk boleh saling mengasihi yang satu dengan yang lain dan boleh menjadi teladan di atas bumi ini. Kami berdoa bagi orang-orang yang berduka, yang bersedih, biarlah penghiburan dari Tuhan akan memberikan kekuatan bagi mereka. Anak yatim piatu, mereka yang tidak punya orang tua, biar Tuhan juga yang menyertai mereka. Kami juga bersyukur untuk anak-anak yang telah menyelesaikan pendidikan, yang melanjutkan pendidikan. Biarlah kesadaran perlunya kepintaran dan kepandaian ada bagi mereka, dan boleh mengabdikan ilmunya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang semangat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serba tekun mencari kedatangan, damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Bahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiada lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Setiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.